Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Kali ini saya akan membahas tentang martabat 7. Martabat 7 ini adalah salah satu keistimewaan atau kesempurnaan dari diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluknya. Dan kita sering mendengar, barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Begitu banyak rahasia di dalam diri kita, mulai diri yang zahir ini atau batang tubuh ini, sampai kepada diri yang batin. Diri yang batin itu termasuk di dalamnya nafsu, akal, pikiran, hati, rasa pengerasa, dan lain sebagainya. Di dalam diri yang batin terdapat rahasia atau hasanah Allah, tepatnya di dalam hati kita. Di dalam diri yang zahir pun terdapat rahasia ayat-ayat daripada Allah yang mampu dibaca oleh diri kita dan mampu dibaca oleh orang di luar diri kita. Di dalam martabat 7 termasuk di dalamnya ada 7 sifat daripada Allah. Termasuk di dalamnya ada 7 latifah. Ada 7 ayat Al-Fatihah yang ada di dalam zahir manusia. Yang kita bahas kali ini adalah tentang 7 ayat Al-Fatihah yang ada di dalam diri kita. Karena apabila kita mengetahui tentang 7 alat tersebut, apabila kita mengetahui kedudukan 7 ayat Al-Fatihah itu di dalam diri kita, khususnya di dalam jasad kita, maka kita akan mampu memelihara jasad kita ini dengan baik, sehingga jasad kita tidak mudah sakit, tidak mudah lemah, tidak mudah masuk angin, dan lain sebagainya. Apabila kita telah menemukan kedudukan ayat tersebut dan kita membacanya dengan niat untuk memelihara setiap anggota batang tubuh yang ada di dalam diri kita, niscaya kehidupan kita akan terjaga fid dini, fid dunia, wal akhirah. Ayat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin. 2 ayat ini sebenarnya adalah rahasia daripada manusia. Apabila kita mampu mengetahui makna 2 ayat ini yang kedudukannya ada di dalam diri manusia,
niscaya kita akan menemukan kesempurnaan, akan dikaruniai oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna, menjadi insan kamil mukamil. Syaratnya kita selalu istiqomah untuk membacanya, lalu mengihsankan bacaan tersebut di dalam sifat, perilaku, karakter, perangai yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, ayat Bismillahirrahmanirrahim, letaknya, kedudukannya pada diri kita ada di dalam kepala kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kedudukannya ada pada kulu jasad kita. Seluruh jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga kita disebut sebagai manusia. Bismillah pada ubun-ubun, Ar-Rahman pada otak belakang, Ar-Rahim pada kedua mata kita. Alhamdulillah pada kulu jasad kita atau keseluruhan daripada jasad kita. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan beserta Allah, dengan bersama kuasa Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Seharusnya itulah yang menjadikan iman yang tertinggi, kehormatan yang tertinggi di dalam kehidupan kita, sehingga Bismillah itu berada di dalam ubun-ubun kita, yaitu sesuatu yang kedudukannya paling tinggi di dalam jasad kita. Apabila kita telah menempatkan Bismillah, kita menempatkan Allah sebagai puncak daripada segala pelarian, segala tujuan, segala niat di dalam kehidupan kita, maka diri kita akan mampu selamat fid dunia wal akhirah. Lalu Ar-Rahman itu kedudukannya ada di dalam otak belakang kita, di sini. Kenapa Ar-Rahman itu berada di dalam otak belakang kita? Karena disitulah letak alam bawah sadar kita yang seringkali memicu, menggoncangkan kehidupan kita, membikin kita gelisah, membikin kita khawatir, membikin kita terlarut di dalam ketakutan, ke dalam kesedihan, karena kita selalu menghadirkan bayang-bayang yang buruk, yang tidak baik, yang sulit di dalam kehidupan kita. Segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita itu terlahir dari otak belakang kita yang di dalamnya tersimpan alam bawah sadar. Dan ini menjadikan satu kekhawatiran bagi saya, karena seharusnya alam bawah sadar kita atau otak belakang kita diafirmasi dengan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman.
pengasih, 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 pengasih. Yang maha pengasih, yang maha pengasih, kita afirmasikan ke dalam otak belakang kita, sehingga alam bawah sadar kita mampu mengingat dirinya, mampu mengingat asal kejadian dirinya, mampu mengingat isi daripada alam bawah sadar itu, yaitu Ar-Rahman, yaitu sifat pengasih, yang menjadikan keprihatinan bagi saya. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang memprogram ulang alam bawah sadar dengan bentuk materi, dengan bentuk uang, duit, finansial, keberlimpahan, yang semuanya itu justru membuat diri kita terjajah. Karena apa? Alam bawah sadar kita telah dihipnotis, telah disugesti dengan pelatihan untuk mendapatkan duit yang berkarung-karung, untuk mendapatkan finansial yang banyak, sehingga apabila kita mendengar kata duit, kata uang, kata keberlimpahan, tanpa pikir panjang kita mau merogoh kocek kita, kita mau merogoh saku kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, seminar-seminar tersebut. Namun pada prakteknya, sudahkah kita kaya dengan pelatihan yang mengganti memori alam bawah sadar kita dengan keberlimpahan uang dan finansial? Renungkan dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita lebih tertarik berbicara tentang uang, tentang finansial, karena alam bawah sadar kita telah diganti memorinya, telah dihipnotis, telah digendam, diisi dengan sugesti uang, uang, dan uang. Mereka tidak mempertanggungjawabkan dari hasil yang dia ajarkan di dalam seminar dan pelatihan dengan membayar puluhan juta, karena dia hanya jualan metode. Namun tahukah mereka akibat dari apa yang dia lakukan dengan mengganti memori alam bawah sadar para pesertanya? Mereka cenderung menjadi orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja keras, orang-orang yang tidak mau berusaha dan berusaha. Mereka malas untuk memeras keringat, memeras otak, memeras doa agar berhasil di dalam kehidupannya. Apabila kita ingin berkelimpahan di dalam kehidupan dunia, dengan rezeki, dengan finansial, dengan kesehatan, maka marilah kita kembalikan alam bawah sadar kita, karena di dalamnya telah ditanam oleh Tuhan kita, yaitu Asma Ar-Rahman. Maka lebih baik kita menzikirkan Ar-Rahman, 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 atau kita afirmasi alam bawah sadar kita dengan Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih. Kita afirmasikan, kita tujukan
ke dalam otak belakang kita yang di dalamnya ada alam bawah sadar kita. Dengan mengembalikan kesadaran alam bawah sadar kita, kita kembalikan memorinya bahwa di dalamnya ada Ar-Rahman. Maka disitulah rezeki akan mudah, keberuntungan akan datang, karena diri kita telah kembali menjadi makhluk yang sempurna seperti asal kejadian dirinya, yang berlimpah rezekinya, berlimpah kesehatannya, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya Ar-Rahim ada di dalam kedua mata kita. Mata inilah yang menerima keadaan di luar diri kita, yang memandang keadaan di luar diri kita, yang berinteraksi dengan keadaan di luar diri kita. Apabila kita ingin mendapatkan suatu keadaan, suatu kejadian yang baik, yang bermanfaat bagi kita, yang tidak melukai hati kita, menggores perasaan kita, tidak merugikan kehidupan kita, maka pandangan kita di dalam segala sesuatu, ucapkanlah Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Mata kita afirmasi terus dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Maka kehidupan ini akan penuh kasih sayang yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Lalu apabila kita telah mampu menempatkan Tuhan sebagai tujuan yang tertinggi di dalam kehidupan kita, lalu kita telah mengafirmasi, mengembalikan kesadaran alam bawah sadar kita dengan Ar-Rahman, dan mata kita afirmasi dengan Ar-Rahim, maka kedudukan Alhamdulillah adalah di dalam kulu jasad kita. Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah. Apabila hal itu kita tarik di dalam diri kita, maka Allah akan selalu memberikan sesuatu yang terpuji, yang terbaik, yang terindah kepada kulu jasad kita, sehingga segala kehidupan kita, perasaan kita, keadaan kita, rezeki kita, kesehatan kita, semuanya serba indah, semuanya serba terpuji. Alhamdulillah ini Allah telah menyatakan telah sempurna rupa Muhammad, yaitu telah sempurna tajalinya Nur Muhammad, sehingga disebut insan. Apabila kita disebut sempurna, maka sesungguhnya segala keadaan kita itu bersifat sempurna. Yang mengurangi, yang merusak, yang memperburuk tiada lain adalah kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Kita tidak kembali kepada kesucian. Kita terkotori dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, dengan ego kita. Dengan bismillah inilah, dan kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita afirmasikan ke dalam kulu jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar selain kita diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah hal-hal yang terpuji, hal-hal yang terindah di dalam kehidupan kita,
harapan kita, apapun yang keluar daripada diri kita adalah hal-hal yang terpuji, hal-hal yang indah sebagai bentuk kita memuji kepada Allah yang maha terpuji. Inilah dua ayat daripada ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, di dalam video selanjutnya akan kita bahas kedudukan ayat Al-Fatihah selanjutnya. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.